Welcome guys, Jari Pelawi Chess. Kali ini Grandmaster Magnus Carlsen versus Grandmaster Alireza Firouzja. Pertandingan ini berlangsung pada tahun 2020, turnamen Banter Blitz Cup. Buat para penikmat catur, video ini sangat recommended banget buat kalian tonton. Jadikan pelajaran dari setiap langkah yang dilakukan kedua pemain, terkhusus langkah Magnus Carlsen. Dan di akhir permainan terlihat ada satu langkah blunder, tetapi itu sama saja kalaupun tidak blunder. Baiklah teman-teman, langsung saja kita menyaksikan pertandingannya. Alireza memegang bidak putih dan Magnus Carlsen memegang bidak hitam. Reza memulai dengan pion E 2 langkah dan dibalas oleh Magnus Carlsen kuda ke F6. Sepertinya pembukaan ini memancing untuk memajukan pion E ya. Dan ternyata benar, pion E dimajukan lagi satu langkah mengancam kuda, dan kuda bergeser ke D5. Pion D 2 langkah, dan pion D 1 langkah mengajak pertukaran. Tetapi Reza tidak mau dan menaikkan kuda untuk melindungi pion. Magnus pion kali pion dan pion kali kuda. Dan kali ini Magnus menaikkan pion G 1 langkah, sepertinya untuk persiapan rokade. Dan Alireza menaikkan gajah ke D3. Benar sekali teman-teman, Magnus Carlsen menaikkan gajah ke G7 dan putih rokade pendek. Diikuti juga dengan rokade pendek oleh Magnus Carlsen. Buat teman-teman, kalian berkonsentrasi untuk memperhatikan langkah yang dilakukan oleh kedua pemain ya teman-teman. Kali ini benteng dialihkan ke jalur E dan dibalas oleh Magnus kuda ke D7. Artinya mengajak pertukaran kuda ya teman-teman, tetapi Reza menolak. Kuda turun ke F3. Dan kali ini Magnus menaikkan pion C 2 langkah, mengajak pertukaran pion. Dan lagi-lagi Alireza menolak dan menaikkan pion C 2 langkah, mengancam kuda. Dan kuda bergeser ke B4 untuk mengancam gajah. Dan pion D dinaikkan 1 langkah. Dan benar, pertukaran gajah dengan kuda. Kali ini menteri pukul kuda. Untuk posisi sementara ini masih terbilang seru ya teman-teman. Kedua pemain masih memiliki peluang untuk menyerang dan sekarang posisinya sudah sama-sama rokade pendek, jalur sisi raja. Dan Magnus kelihatannya melakukan serangan melalui jalur kuda ya teman-teman. Dan dibalas oleh Alireza juga menggunakan kuda. Kali ini gajah dinaikkan ke B7. Untuk mengancam pion D5 3 kali ya teman-teman, dan pion D5 sudah tidak terjaga lagi. Maka dari itu Alireza menaikkan gajahnya ke G5 untuk menyerang pion di E7. Kali ini benar, kuda pukul pion, dan seperti untuk mengajak pertukaran kuda juga ya teman-teman. Tetapi Alireza sepertinya menolak dan memilih kuda ke A4 sekaligus untuk persiapan memakan pion yang ada di C5 ya. Dan kali ini benteng bergeser ke jalur C menjaga pion, dan gajah pukul pion mengancam menteri dan benteng. Hal lumayan atraktif yang dilakukan Magnus Carlsen, bukan memindahkan menterinya, melainkan mengancam menteri kembali. Jadi di jalur ini posisinya berimbang ya teman-teman. Menteri sama-sama terancam. Dan jawaban Alireza sepertinya menghindari untuk pertukaran menteri, tetapi tetap saja ya teman-teman, Magnus Carlsen memaksa agar terjadi pertukaran menteri. Dan
Kali ini menteri pukul gajah dan menteri pukul menteri dan kuda pukul menteri. Kalau tampak kita lihat di sini jalur E dikuasai oleh Alireja ya, teman-teman. Tetapi posisi pertahanan Alireja sepertinya jalur G sudah tidak ada pion, melainkan pionnya sudah double di posisi F. Dan bila teman-teman lihat di sini posisinya adalah kecerdasan untuk melakukan 3 langkah ke depan atau 4 langkah ke depan. Karena di sini sudah bisa dibilang sudah penyederhanaan buah yang sangat sederhana ini. Tinggal memiliki benteng 2 dan 1 gajah dan 1 kuda ya, teman-teman. Masih bisa dibilang cukup berimbang, tetapi putih atau Alireja kalah posisi ya, karena ada pion yang double di jalur F. Dan kali ini sepertinya akan terjadi remis ya, kalau bila tidak ada yang mengalah ini di sini. Tapi Alireja mengalah dan menaikkan pion H 2 langkah. Dan kali ini gajah mengancam pion yang ada di posisi H sekaligus benteng, dan benteng turun untuk menjaga pion. Magnus Carlsen menggeser benteng ke D8 dan raja dinaikkan untuk menjaga pergerakan benteng. Kali ini Magnus mendouble bentengnya ya teman-teman, dan dihalau oleh benteng C ke C2. Lagi-lagi Magnus sepertinya tergiur dengan pion yang ada di jalur H ya teman-teman, tapi Reja tidak memberikan itu. Kali ini raja dinaikkan ke G7 dan diajak oleh Alireja pertukaran dan dilayani oleh Alireja. Kali ini benteng pukul benteng dan jalur D sudah dimiliki oleh Magnus Carlsen ya teman-teman. Bisa dibilang jalur sentral ya. Kali ini kuda mengancam benteng dan benteng kembali lagi untuk mengambil posisi pion yang ada di H, dan tidak tertolong lagi ya. Posisi pion yang ada di H langsung dipukul oleh gajah. Inilah teman-teman endgame. Jadi sangat penting bagi kita untuk menganalisa sebuah langkah dan jangan gegabah, karena di sini sudah cukup terlihat jelas ya. Bila pun ada jebakan-jebakan sudah bisa terbaca. Hanya memikirkan 2 atau 3 langkah ke depan. Jadi bagi teman-teman penikmat catur, melihat langkah ini sangat penting ya, karena kejelian untuk menganalisa ataupun melangkahkan buah dengan posisi yang sudah sangat terbuka ini, itu sangat mempertimbangkan untuk meraih kemenangan. Kali ini benteng menjaga pion yang ada di A5 dan kuda bergeser mengancam kembali. Dan kuda di sini lumayan aktif ya. Alireja memainkan kudanya lompat ke sana kemari ya. Dan kali ini kuda pukul pion karena tidak terjaga, dan Magnus Carlsen fokus dengan pion yang ada di jalur H. Posisi skak kali ini, dan raja tidak mempunyai banyak pilihan ya. Bila dia ke E2 maka jalur pion H akan mulus ke teman-teman. Dan Magnus Carlsen menggeser gajahnya, dan gajah terus diancam. Sepertinya semakin diancam semakin bagus posisi jalur gajah ya teman-teman. Alih-alih ingin menaikkan pion B, tetapi di sini Magnus mengunci pergerakan dan benteng terpaksa turun ya untuk mengancam pion yang ada di jalur H. Dan kali ini gajah mengancam pion F 2 kali. Terjadi pertukaran pion sepertinya teman-teman. Posisi skak dan raja terpaksa naik ke H3. Oke, masih posisi imbang ya teman-teman ya. Sama-sama memiliki 2 pion, dan di sini sangat diperlukan kejelian untuk melakukan langkah ya. Jika kalian mengamati dan bila ada satu pun langkah yang salah atau menganalisa, sudah pasti kalah ya teman-teman. Dan kali ini sepertinya Magnus berhasil mengambil pion di jalur B
Dan kali ini kuda mengancam gajah. Dan gajah berpindah. Terjadi langkah yang lumayan panjang ya. Karena langkah kuda teman-teman juga bisa mengetahui ya. Bisa lompat ke sana kemari ya. Dan kali ini benteng mencoba mengambil pion yang ada di jalur F. Lagi-lagi posisi ini sudah sepertinya tidak baik ya untuk posisi Alireja. Ancaman terus dilancarkan oleh Magnus Carlsen. Dan kali ini posisi skak. Raja bergeser lagi. Dan benteng mengancam pion yang ada di jalur F. Dan dikawal. Kali ini raja turun tangan dan mengambil jalur. Sepertinya di sini posisi berat ya teman-teman. Karena ini pakai waktu udah lumayan menipis ya, waktu si Reja ini dia blunder teman-teman. Dia melakukan salah blunder dan di sini posisinya dia menyerah. Tetapi walaupun dia tidak di sini, kalaupun dia tidak blunder seharusnya itu dimakan ya benteng. Dengan benteng kita berandai saja kalau itu dimakan. Kita coba menjalankan apabila itu dimakan dan raja pukul benteng. Dan posisi ini juga bisa dibilang putih kalah ya teman-teman. Walaupun langkah yang dilangkahkan tadi oleh Alireja itu blunder, tetapi walaupun benar langkahnya, dia juga sudah pasti kalah karena raja hanya bisa bergeser ke H3. Apabila kuda digeser ke F, jalur F, maka akan dimakan. Kali ini gajah bermain untuk melindungi pion ya teman-teman. Ini saya menganalisa langkah yang terbaik yang akan dilakukan tetap. Dan raja tidak punya banyak pilihan ya teman-teman. Dan apabila kuda tadi dinaikkan maka akan dipukul langsung oleh gajah. Maka di sini posisinya hanya bisa bermain raja. Dan kali ini raja juga sudah posisi remis. Kuda harus dinaikkan ya ke G3. Posisi raja sudah tidak bisa lagi bergerak. Dan di langkah ini apabila gajah pukul kuda maka posisinya remis ya teman-teman. Maka dari itu pion G dinaikkan satu langkah dan skak. Raja terpaksa bergeser dan kali ini posisi skak juga sudah menyudutkan. Maka dari itu tadi saya bilang posisi andai saja Alireja tidak blunder juga, bila yang seharusnya dilakukannya adalah benteng pukul benteng, seperti ini juga jadinya teman-teman. Hanya Magnus Carlsen menang telak di pertandingan ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terkhusus bagi yang baru bergabung, yang belum subscribe, tolong di subscribe. Dan tinggalkan komentar kalian. Dukung terus channel ini akan memberikan video-video terbaik untuk kalian. Thanks and God bless.